Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Nuriasa Fitri dari kelas 10 MS3 akan menjelaskan anatomi dari hewan arthropoda, moluska, dan juga cacing tanah. Sebelum saya menjelaskan, ada baiknya kita mengetahui apa itu pengertian dari hewan arthropoda, moluska, dan juga cacing tanah. Yang pertama adalah arthropoda. Arthropoda adalah filum terbesar dalam dunia hewan. Arthropoda berasal dari bahasa Yunani, yaitu arthon, artinya berbuku-buku, berruas-ruas, atau bersegmen-segmen. Kemudian podos yang artinya kaki. Jadi, hewan arthropoda adalah hewan yang mempunyai kaki yang berbuku-buku. Kemudian yang kedua adalah moluska. Moluska berasal dari bahasa Latin, yaitu molluscus, yang berarti lunak. Jadi, hewan moluska adalah hewan triploblastik yang bertubuh lunak, baik itu mempunyai cangkang maupun tidak mempunyai cangkang. Moluska termasuk filum terbesar kedua setelah filum arthropoda. Yang ketiga adalah cacing tanah. Cacing tanah adalah cacing yang berbentuk tabung yang sudah tersegmentasi dalam filum Annelida. Cacing tanah umumnya tinggal dan hidup di dalam tanah dan memakan bahan organik. Saya akan masuk untuk menjelaskan satu persatu hewan dari arthropoda, moluska, dan juga cacing tanah. Untuk hewan dari moluska, saya mengambil cumi-cumi. Hewan arthropoda saya mengambil dua, yaitu udang dan juga belalang. Kemudian cacing tanah. Oke, yang pertama kita mulai dengan cumi-cumi. Berikut adalah penampakan cumi-cuminya, terdiri dari badan dan juga kepala. Semua cumi-cumi memiliki tubuh yang berbentuk pipa. Dan seperti tabung juga. Kemudian mempunyai kepala yang sempurna. Kepala cumi-cumi itu gabung dengan beberapa tentakel dan tangannya. Cumi-cumi itu memiliki 8-10 tentakel. Nah, yang panjang itu adalah tangannya. Tangan-tangannya ini berguna untuk menjerat mangsanya, kemudian disobek menggunakan rahang yang kuat. Nah, itu tangannya ya. Cumi-cumi menghisap air melalui rongga pusat tubuhnya dan memaksanya keluar melalui suatu pembuluh yang lentur disebut sifon. Nah, ini adalah sirip cumi-cumi. Sirip cumi-cumi merupakan dua perluasan mantel seperti cuping yang digunakan sebagai alat geraknya. Nah, dia bergerak tuh dengan menggunakan siripnya. Kemudian cumi-cumi memiliki mata. Matanya ini tidak berkelopak, namun mirip seperti mata manusia ya. Cumi-cumi juga memiliki 3 jantung yang berdarah biru. 2 dari jantungnya itu terletak di dekat insang. Kalian bisa lihat sendiri ada warna hitam. Nah, sebagian banyak cumi-cumi yang dapat mengubah warna tubuhnya dari coklat menjadi ungu atau hitam. Itu adalah bentuk kamuflase mereka agar terhindar dari ancaman pemangsa. Selanjutnya kita masuk ke hewan arthropoda, yaitu udang. Udang di ini adalah cephalothorax, yaitu kepala dan badan menjadi satu. Itu kepala dan itu badannya. Sebagian besar organ pada udang berada di pangkal cephalothorax. Kemudian, udang ini juga memiliki 2 pasang antena dan 2 pasang mata. Itu 2 pasang antena. Antenanya seperti tentakel yang berfungsi sebagai mendeteksi predator. Juga ada sepasang mandibula berfungsi sebagai indera membantu mengambil makanan dan mengatur pergerakan air di sekitar insang. Udang juga terdapat 2 pasang mata, berfungsi sebagai membedakan gelap dan terang dan mengamati beberapa gerakan. Kemudian udang ada juga kakinya berjumlah 5 pasang, itu fungsinya untuk berjalan dan berpindah tempat. Seperti itu kakinya. Itu kalau bisa lebih jelas lagi, itu adalah mata-matanya ya. Ada 2.
Nah, itu adalah rostrum. Rostrum merupakan bagian terdepan kepala yang berujung tajam dan bergerigi seperti gergaji, gunanya untuk menyerang musuh. Nah, itu adalah perutnya. Tuh perutnya. Kemudian hewan arthropoda selanjutnya adalah jangkrik. Jangkrik adalah serangga yang berkerabat dengan belalang, memiliki tubuh kecil silindris, kepala hampir bulat, seperti benang. Jangkrik adalah omnivora. Di dahinya terdapat 3 buah ocelli, yakni mata sederhana atau mata tunggal. Kemudian di belakang kepala terletak pronotum. Jangkrik juga memiliki perut yang berruas-ruas. Jangkrik memiliki femora atau paha dan pasangan kaki belakang berukuran besar gunanya untuk melompat. Ada juga tibia. Kaki belakang dilengkapi dengan deretan duri yang dapat digerakkan. Nah, jangkrik ini ada yang memiliki sayap, ada yang tidak. Sayapnya juga berbeda-beda. Ada yang ukurannya panjang, pendek, atau bahkan tidak ada sayap. Hewan berikutnya adalah cacing tanah. Tubuh cacing tanah berbentuk gilik memanjang dan bersegmen jelas. Panjang tubuhnya kira-kira lebih dari 100 meter. Cacing tanah mempunyai mulut berbentuk celah pada ujung anterior di bawah penjuluran dorsal yang disebut protomium, dan anus pada ujung posterior. Cacing tanah tidak memiliki mata, telinga, atau paru-paru. Mereka bernafas di udara yang berada di antara partikel tanah, berdifusi melalui kulit mereka yang tipis, dan mereka terpaksa ke permukaan jika kantong udara ini terisi dengan air hujan. Jika kantong udaranya berisi air hujan, jadi seekor cacing gerak menggunakan ototnya yang membujur untuk memperpanjang bagian depan tubuhnya ke tanah yang ada di depannya. Gerak cacing sangatlah lincah. Maka dari itu, ada tonjolan kecil dari masing-masing segmen pada cacing agar cacing tidak tergelincir. Sekian video pengamatan hewan arthropoda, moluska, dan juga cacing tanah dari saya. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan ketika sedang pengamatan. Dan saya ucapkan juga terima kasih karena sudah menonton video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.